بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال syurutu sihhati salatil jum'ati. Ini adalah satu bab yang menjelaskan beberapa syarat di dalam sahnya sembahyang Jumat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam majlis, di dalam satu tempat untuk sama-sama mengkaji ilmu yang diwajibkan kepada kita semua, sehingga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini untuk mengikuti pengajian ilmu yang diwajibkan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ridha dengan kita semua. Salawat serta salam juga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadir khusus pada malam hari ini juga berhadir di tengah-tengah kita salah satu zuriyatnya Rasulullah, yaitu Sayyid Muhammad Iqbal Ba'abud. Mudah-mudahan Sayyid Muhammad Iqbal selalu diberikan kemudahan dalam menjalani hidup, baik itu berupa masalah dimudahkan, baik itu masalah rezeki dimudahkan, dan masalah jodoh pun dimudahkan. Para alim, para ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, para hadirin, para hadirat yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syurutil jum'ati al-khutbatani. Dan di antara syarat-syarat salat Jumat, di antara syarat-syarat salat Jumat itu, supaya salat Jumat itu dikerjakan menjadi sah, ialah al-khutbatani, adanya dua khutbah. Adanya dua khutbah. Nah, tentunya khutbah ini disampaikan di dalam pelaksanaan sebagai syarat sahnya salat Jumat itu pun juga mempunyai beberapa syarat yang pada intinya khutbah itu disampaikan adalah untuk menyampaikan wasiat, nasihat di dalam takwa kepada Allah. Intinya, isinya, kalaunya inti daripada khutbah itu adalah wasiat di dalam takwa kepada Allah, berarti isinya itu bisa berisikan seruan untuk mengerjakan segala makruh
atau berisi seruan agar meninggalkan mungkar. Dua macam itu sebenarnya kesimpulannya. Kalau yang kesimpulan khutbah itu adalah wasiat untuk menyerukan ketakwaan kepada Allah, untuk melaksanakan segala yang diperintahkan di dalam ma'ruf dan menjauhi serta meninggalkan segala apa aja mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jujur aja namun setiap hilal itu biasanya mengingatkan lawan khatib. Setiap hilal itu memadahi lawan khatib. Jadi kalau khatib itu memadahi jamaah Jumat, pada hulu hilal memadahi khatib. Nah, pengujar hilal annal khutbata fiha makana rak'atain. Cuma bahasa Arab aja sama ini. Nah, mengkhatib kalau bisa bahasa Arab ya sedikit kada mengerti. Buktinya hati itu pada mengerti. Maksud si Bilal ini menyampaikan annal khutbata fiha makana rak'atain. Oh Tuhan khatib, apa bahasa kitanya? Ingat-ingatlah pian bahwa anggaran khutbah itu annal khutbata fiha makana rak'atain. Anggaran khutbah itu jangan lawas. Maka rak'atain lamun pian nama khutbah, maka sekedar sembahyang 2 rakaat aja. Cumannya bahasa Arab tadi. Mungkin hadirnya yang pada mengerti bahasa Arab ya. Tapi sedikit panjang khutbah. 2 kali tak mimpi sudah orang. Kalau untung aja. Tapi hanya orang sedang 2 kali tak mimpi, tak bangun, tak burik, tak bangun, tak mimpi pulang. Itu artinya kalawasan. Kalaunya inti dari khutbah itu isinya adalah wasiat littaqwa, mengguru sangkul bahari sedikit mengerti apa yang itu annal khutbata fiha makana rak'atain. Sembahyang khutbah Jumat itu sekedar 2 rakaat sembahyang. Kalau sekedar 2 rakaat sembahyang, maka ujar sidin 2 kali khutbah itu kisarannya sekitar 7 menit 8 menit 2 khutbah. Nah, jadi memang ini 2 kali khutbah. 3 kali khutbah itu kan seperti khutbah pertama, itu duduk khutbah kedua. Jumlahnya kurang lebih kisarannya di sini bila kadar 7 menit 8 menit. Untuk memakul guru sempul Pak. Maka orang ketujuh juga pulang menang ke dalam posting ketujuh orang. Kalau pakai keroncongan, lakas kulikan, lakas makan, ya udah. Yang mana tadi melihat dingin, awam, kepala sakit, duduk pada tapi lawas. Makan khutbah senang banget sini. Nah di sini nangin ini dulu hati ini bagus nih, garing-garing kawai masih gitu. Lamun nyenang hatibnya tadi kan ingat diambil kertas apa katanya kata polio itu nah 7 lembar. Orang melihat 7 lembar itu waktu saya mengeluarkan di kantong tadi nanti 7 lembar sudah cuma orang dia ada ini mau guling aja ini. Nah, tambah pulang bilalnya 8
dalam gaya yang lagu bina sedihnya itu. Apa ada semangat pulang, suara khatirnya pulang gama. Alhamdulillah. Ujar jamaah, ya kami guringanlah. Ada orang mau khutbah itu kan, kalau Rasulullah juga bukan di dalam kitab-kitab tarikh. Rasulullah itu mau khutbah suara sedih menggelegar, nyalin artinya. Alhamdulillah, ayat tamudik itu. Olah, mantuk sedikit sama judul. Alhamdulillah. Apalagi nanti kita tambahin sedikit lembut. Alhamdulillah. Hanya sekali astagfirullah. Sultan hukumnya suara nyaring khutbah. Pakaunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna tula salatir rajuli wa qasara khutbatihi ma'innatun. Apa itu? Ma'innatun min fiqhihi. Hadis Nabi dalam hadis Tirmidzi. Inna tula salatir rajuli wa qasara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Fa'atirus salat wa aqsirul khutbah. Dalam hadis Tirmidzi itu untuk hadisnya. Ya Rasulullah, sesungguhnya lawasnya sembahyang seseorang dan pendeknya di dalam khutbah itu menunjukkan luasnya ilmu fikihnya, menandakan orang itu alim, bujur alim. Maka buktinya orang itu bujur alim, inya tak panjang sembahyang Jumat daripada khutbah Jumat. Apa cari kayaknya? Dahulu ulun biasa sembahyang, cuman di 2 tempat ulun ketemu kayak ini. Pertama di desa Gadung Rantau, Gadung Keramat. Ulun waktu itu masih sekolah di Al-Falah, di bawah ziarah. Waktu itu masih hidup lagi Wali Nur, ziarah masih itu. Nah, lalu hari itu hari Jumat, lalu kejemahan di masjid Gadung Keramat. Ulun lagi hanya masuk sekolah, waktu itu hanya setahun aja di Al-Falah. Mendengar ulun khutbah di situ ini, ujar ulun, kenapa ini mukadimahnya panjangnya? Bagaimana menyambarkan lawan-lawan ini, kenapa mukadimah hurufnya panjangnya? Kita pada mengerti nanti baca orang itu hanya setahun sekolah. Bagaimana hitung kita menyambar? Kenapa jadi mukadimah khutbahnya maka panjang banget? Sekalinya tutup. Memang samanya bahasa Arab kurang khutbah di sini. Satu pandangan.
lalu jauh ulun lawan durian kurang di situ, lawan durian kurang di situ, lawan cucunya Guru Muhammad Galuh ulun berlaku. Ujar ulun, kenapa di sini ini khutbahnya pertama bahasa Arab, yang kedua handap cepat benar. Kenapa? Ujar cucunya Guru Muhammad ini kayak itulah kai bahari dipasani oleh Datu Salman Farisi. Jadi kami berusaha menjaga ini sampai ini. Kuatnya buahnya menjaga satu benar sampai 5 menit aja. Nah kedua, ulun terdapat waktu itu ulun waktu di Jawa. Di Jawa itu di Blitar, ngaran kampungnya tuh ngarannya Mantenan. Di desa Mantenan itu ada pondok pesantren. Nah, di samping pondok pesantren itu ada masjid. Nah di situ sembahyang Jumat. Ujar nama bawa ulun guru, ya sembahyang Jumat kali ini. Ini aku sembahyang Jumat walaupun aku musafir, aku tetap aja hantar tahu ulun sembahyang Jumat di daerah sini kayak apa. Lalu sampai itu lu lah kasih dia menghantar dulu lah kasih mandi karena sampai lagi dulu ya. Itu belum sampai lagi. Soalnya ini gue 2 menit aja lagi azan. Belum azan lagi waktu itu. Dulunya dia dulu ya. Kenapa? Karena khutbah di sini sampai dulu ya. Pokoknya itu kan. Dulu ini bagian di baju pulangkan ke jalan. Masjidnya itu kurang lebih 200 meter. Tapi jauh ya. Berjalan dari rumah sampai pertengahan jalan mengkhutbah orang. Mengkhutbah sampai ke masjid 2 menit saja tetap mengkhutbah. Bayangkan berapa menit tadi mengkhutbah orang. Ulun gambarkan sambil berjalan itu ulun gambarkan mulai awal orang mengkhutbah 1 ayat Al-Quran, 1 hadis Rasulullah, rawahu-rawahunya ditinggal orang. Ayat Al-Qurannya ditinggal orang, ayat surah ayat ke itu jar sekumpul tinggal aja orang tahu ya Al-Quran sudah. Kan orang mengkhutbah mau mana-mana membaca aja itu yang Allah. Surah Al-Baqarah ayat 213. Apa yang dibawa ulang kata mencari ayatnya yang kebenaran kalau menyembunyikan yang kalau cari itu kadang ada juga artinya pada bermanfaat juga. Amun guru sekumpul teh ya dan itu. Aduh saya ini buat. Buat-buatnya orang pernah tetemui sekitar 5 menit orang mengubah. Lain khutbah hari raya, lain. Ini khutbah Jumat. Kalau khutbah hari raya, nak disuruh pakaiannya pakaian hanyar, biar pada putih hanyar. Beda dengan hari Jumat, biar pada hanyar tapi putih. Lain lah. Hari raya panjang ada apa? Khutbah hari raya. Kalau khutbah Jumat jangan panjang. Jangan panjang. Rasulullah kebanyakan sini khutbah ringkas. Kebanyakan. Namun sesekali Rasulullah bisa juga panjang. Nah inilah yang sebahagia terkadang ulama-ulama itu bisa mengkhutbah panjang. Akan tetapi ulama-ulama yang mengkhutbah panjang ini adalah ulama-ulama yang kaliber. Nah apabila sih mengkhutbah sepanjang apa aja tidak mari ulang. Namun sama alhamdulillah. Wah guru ini mengkhutbah biasanya ini kerja orang kerja pada untung lagi kita yang dibayar. Itu gulingan orang ada di Palangkaraya
Palangkaraya teman-teman. Bila orang tuh mengkhotbah kada sedikit mengkulik kunjai masjid yang lainnya jiwanya balik masjid. Hah? Nah, itu masalah khutbah tadi cukup jangan udah kumpul di pembahari memadai kayak ini cukup dalam khutbah itu di sini satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasulullah sudah. Ayat Al-Quran ini masalahnya ini, hadisnya ini, dalilnya ini. Sudah barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Antum harus mengumpul tersebut. Siapa lagi yang tidak turun? Guru Salim Ma'ruf. Guru Salim Ma'ruf itu orangnya alim, pimpinan Darussalam, yaitu guru Tuhan. Guru Salim Ma'ruf ini saking sidin cintanya lawan guru sekumpul, yaitu sidin sudah Tuhan pastilah datang kepada guru sekumpul menyatakan aku ini murid dia. Guru Salim Ma'ruf, guru Tuhan, kamu guru di atas lesingan guru sampan mulia, sedikit aja di bawah daripada guru Tuhan, guru Abdul Qadir Hasan. Guru Salim Ma'ruf, yaitu datang pada guru sekumpul. Nah, guru saya ini tolong akui murid ikam dunia dan akhirat. Aku jadi berjanji mulai saat ini kitab semuaan kitab yang ada di wadah aku tutup semuaan. Kalau jadi ahli fikih, guru saya ahli fikih, jadi ahli sekarang bab muamalah. Tutup di sini kita semua aku tutup. Aku hanya mendengar apa namu jari kami lagi sampai mati. Kau tidak tahu lagi. Kalau mau buka lagi aku kitab, aku jari kami lagi apa? Apa nang diapalkan harus kayak apa? Apa nang aku amalkan, nang aku kerjakan apa itu aja lagi. Aku pada rumah kita lagi di sini. Hebatnya artinya sekelas guru Salim Ma'ruf alim luar biasa saja sidin nang diasi sidin guru sekumpul. Nah kita nang tunggu orang ketika haulnya orang mana-mana datangan, bahkan kita pun ada puas banyak pulangkan ke sana, pulang mengadakan pulang di kampung-kampung yang orang haulan sidin ini. Artinya cinta lawan sidin, cinta lawan sidin buktikan. Ajaran sidin itu diturun, jangan sekadar haul, masih kada. Ini jangan disalahkan Bang dulu bilangin aja. Kayaknya pun sama itu jadi orang minum haul, katanya kayak itu. Kita kayaknya haul. Cuma maksud kita artinya yang pernah dipesankan Sidin Bahari, ayo kita sama-sama gauli. Belum sedikit mengisahkan di akhir umur guru sekumpul itu Sidin pada sembahyang lagi di Al-Kaumah. Menurut pengakuan Sidin dari muntok Sidin sama Kunci Sidin sembahyang di masjid Ampara ini. Kenapa sudah juga Kunci Sidin memadai, cuman buhannya kada masih juga. Namun jaramu khutbah jangan panjang, tetap aja lagi Sidin. Sudah juga Kunci Sidin. Waktu itu nanti didik Sidin, nanti dipadahi Sidin jujur masih itu punya pimpinan Darussalam ini guru Hasan, anak guru Badaruddin.
itu masih pada isi khutbah 7 sampai 8 menit aja. Di mana sidin sembahyang di Masjid Al-Ahdar. Karena kalau sidin jadi aku sidin mengajarkan supaya khutbah itu jangan panjang, karena ujar sidin kebanyakan Rasulullah itu sidin khutbahnya handap. Lalu ujar sidin kalau khutbah itu handap dihadiri oleh ruhani Rasulullah. Ada khutbah kita di sini kita sembahyang Jumat, di dalam pelaksanaan sembahyang Jumat mulai awal khutbah sampai itu Rasulullah itu ruhaninya hadir. Lain orang yang memang apabila sidin khutbah orang pandangan sidin dari hari ini giliran mau orang menghadap karena yang disampaikan orang nang ini jangan bahasa orang ini daging melulu karena ada tulangnya. Orang mendengar ini keadaan kada ada nangguringnya dan isinya ada sebuyur-buyur takwa Allah. Itu jarang ada orangnya, itu jarang ada orangnya. Jadi kita nih di mana-mana ngomongnya kawal khutbah itu jangan panjang. Tapi kalau misalnya isi khutbah itu panjang, kalau khutbah jangan. Isi khutbah itu panjang, itu ada salah. Itu jangan bingung. Bahwa isi khutbah yang panjang, ya itu aja kan ada salah. Terus kalau nikah berhiripan ya sah juga. Ada suara sama-sama. Kan ijab kabul itu ada suara. Teman ada masih ada yang pada paham datangi pada amannya kita berikan apa maksudnya itu hanya mau menjelaskan menafsirkan itu maksudnya sekadar mengerti datangi pada amannya berikannya bahwa kata itu masalah khutbah karena syarat sah sembahyang Jumat itu harus ada 2 kali khutbah. Wa arkanuhuma dan rukun-rukun 2 khutbah itu artinya kedua kali khutbah itu rukunnya pertama hamdulillah ta'ala mengucap alhamdulillah. Kada sah apabila mengucap alhamdulillahirrahman, kada sah. Karena nanti jadi akan rukun itu adalah lafzul jalalah. Ada boleh diganti kalimat Allah itu dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, Al-Jalal, Al-Wadud, dan udah. Jadi wajib siapa aja mau khutbah, di mana aja mau khutbah, masjid mana aja, kampung mana aja, wajib pertama khutbah itu alhamdulillah. Baik, ini ada orang yang bertakut hurufnya membaca alhamdulillah di dalam khutbah itu apakah tersendiri alhamdulillah atau jadinya sudah misalnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi qad awjada, kadang-kadang alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifin binuri,
dua kali kan kebanyakan orang itu alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar misalnya. Jadi aja kira-kira sama orang alhamdulillahilladzi ini misalnya. Jadi aja. Nah, karena yang diwajibkan itu termasuk rukun yang pada awal ditinggal. Pertama, alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah itu yang pertama. Tinggal alhamdulillahnya aja lagi kan ada yang panjang. Ada alhamdulillahnya yang sebentar alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Pertama itu alhamdulillah. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib termasuk rukun di dalam khutbah juga ialah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifatnya itu macam-macam. Allahumma sholli wa sallim. Salawat karena itulah ada yang sifatnya itu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat juga ngarannya. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salawat juga ngarannya. Atau usalli wa usallimu. Salawat juga ngarannya. Nah, jadi sifatnya itu banyak macam-macam. Nusalli wa nusallim. Salawat juga. Tetapi kada boleh diganti-ganti. Kalau kalimat salawatnya tadi boleh. Sallallahu ala sayyidina wassalatu wassalam nusalli wa nusallimu usalli wa usallimu. Boleh diganti-ganti itunya. Nah, kalau boleh diganti nama Muhammad. Boleh. Kalau kita salawat tanya bagaimana? Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nama Muhammadnya ada salah. Kita pada tidak kalau kita siapa untuk mengubah. Nah, kata Pak. Jadi salawat kepada Rasulullah dengan ucapan tujuannya kepada Nabi Muhammad. Masalah gelar biar sepanjang-panjangnya sebab tapi ujungnya Muhammad ujungnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Bilanya Muhammadnya diganti wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulullah Rasulul Huda. Itu gelar bukan nama. Apabila gelarnya yang disebut di dalam khutbah bukan nama, maka salawatnya ada diterima sebagai rukun di dalam khutbah salawat. Imbahnya itu wal wasiyah. Wasiyah wal wasiyatu bitaqwa fihima. Hanya kita menyampaikan wasiat tentang takwa di dalam kedua khutbah. Jadi tentang takwa di dalam khutbah itu kedua-duanya. Khutbah pertama isinya takwa Allah, khutbah kedua isinya takwa Allah. Jangan kan isi khutbah yang ini masalah Palestina. Betapa menderitanya penduduk Palestina. Kita semua hidup dalam tenang, dengan damai, penuh sejahtera. Mereka hidup ini apa urusannya? Masalah hari kemerdekaan, apa urusannya kemerdekaan dengan takwa Allah? Ini banyak orang sedang ini. Nah, di muka semua ini
mau 3 kali itu udah mengerti lagi. Hari kemerdekaan dibuat di situ ya. Orang tahu ya, sudah merdeka itu sudah tahu ya. Semakin merdeka semakin bisa berpulang. Bunyinya di merdeka kita makanya dijanjikan jelas ya. Anak ini ada hawa, anak ini harus izin ini, izin itu macam-macam. Sudah hubungannya, ada bapaknya, hanya rakyat kecil. Bilang kamu melihat hendak itu hendak ini. Apa? Ada urusan. Lurus saja, lurus urusan takwa Allah. Duluan imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Bisa isinya menyuruh untuk berbuat kebaikan, bisa isinya untuk menjauhi larangan. Dua saja. Apa larangan Tuhan di dalam agama? Ayo. Dusta, larang. Sifat hasud dilarang, menipu dilarang, membuli bini dilarang, ya jadi mengarang putih laki dilarang. Membini kan gak bisa mengarang putih laki loh, bisanya dusta aja bisa. Apalah mana nang disuruh itu, nang disuruh di dalam wasiat yang termasuk takwa Allah, bakti kepada kedua orang tua disuruh, berbuat adil disuruh. Namanya apa maksud adil sebenarnya? Disuruh mengingat banyak-banyak mengingat mati disuruh, zuhud disuruh, wara ada di situ. Ya tadi termasuk 17 Agustus. Aduh, apalagi kita masuk. Marilah kita jaga. Apa nih? Keamanan dan kedamaian demi terlaksananya pemilihan umum di mana? Ini macam-macam yang sudah. Semoga presiden yang terpilih menjadi presiden yang macam-macam di mana presiden kada mendengar, kada disuruh. Oh ini dia tuh macam-macam ini. Subuh tadi ini terbaca masalah. Mulai almarhum Guru Badaruddin Turun Petamuni di Masjid Marifah itu sampai diterusakan oleh adik Sidif almarhum Guru Muhammad Rasyad, baik itu diterusakan oleh Guru Semumpul dan mengimami di Masjid Al-Karamah Martapura. Ada pernah ulun mendengar Sidif membaca doa hari Jumat itu, doa yang kaya orang ini baca. Apa orang lain baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Kata orang doa itu nanti baca sini sehari itu Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Kata dapat ya Rahman. Di Palangkaraya minta maaf itu di Kering Pangi kayak minta maaf di mana perolehan dolar itu. Sedangkan guru-guru bahari dan di dalam kitab Senjata Mukmin nanti kalau guru musim Qadri doanya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Ada ya Rahman tuh ada. Banyak sudah itu tuh malah lahir pada orang bahari. Ada kan salah yang haram tuh ada, cuma berlahir pada orang bahari.
Nah, jalan lain pada orang bahari, jalannya lain aja sama. Jatuh durian namun jalannya lain kalau hasilnya. Baik, nyata-nyata kita dari kata orang bahari itu menjatuh durian, bapak oleh durian. Baik orang-orang nangka itu kita turuti daripada kita pada seorang atau mendengar orang wah ini lain pada orang bahari atau penting banget tuh. Ada di masjid, satu masjid namun kedatangan lagi menahani terpaksa ulun minta ampun benar ya Allah lawan panitia pulih lah ulun memadahkan apa ulun dipadahkan apa ulun ada kan entah salah di masjid ini entah salah tuh ada bang cuman kada mungkin aja tambahan lain tuh padahal salah terus bisa saling padahal kada bujur kada bujur aja sedikit alhamdulillah kada salah. Apa menjauh ulun si Tuhan Bilal ini ulun lihat ini di sini menjauh ulun membaca salawat ketika khatib duduk antara dua khutbah tuh salawatnya yang dibaca tuh sedikit aja bang ada yang rasa janggal. Apa? Kalau yang dibaca biasanya dari bahari-baharinya tuh Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalik ala ashrafi ubbadik. Itu kurang balik. Ini kurang wah ini kan akhirnya berganti ibadik. Gimana belajarnya? Akhir kurang bahari, batik, sautik. Yang kedua, ujungnya. Ujungnya apa tadi semuanya? Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafil ubbadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli ibu ramai ini kadang-kadang wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ada gitu orang kada balik lah soalnya namanya wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Itu sahabat itu lawannya Rasulullah itu menjadi badal Rasulnya itu. Wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Berarti Rasulullah itu menjadi badal bagi sahabat. Lalu menjadi badal berarti artinya kayak ini. Wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Dan salawat pulang untuk seluruh sahabat. Siapa dalam sahabat itu? Rasulullah. Sahabat itu ya Rasulullah. Mikirlah kira-kira itu. Lumput benar. Nah tujuan kenapa? Kayak apa? Wangi alif lamnya itu berintombak. Wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Artinya dan salawat serta salam pulang untuk seluruh sahabat bagi Rasulullah. Sahabat siapa? Sahabat Rasulullah. Kalau tadi sahabat siapa sahabat itu? Ya Rasulullah. Lain artinya alif lam banyak sebutin. Banyak tuh. Di sini menjadi orang kira-kira lah itu di lain atau pernah menyampaikan apa itu pengerencet sembahyang di situ hingga sampai itu masa santang sudah sampai yang mendengar ini tak ada aja.
Jadi wasiat, isinya wasiat di dalam menyerukan takwa kepada Allah Ta'ala di dalam dua khutbah. Itu aja. Jadi judulnya sama-sama aja, misalnya kan urusan menyuruh bersalawat, kalau bulan Rajabnya menyuruh banyak-banyak istighfar. Sudah cukup aja urusan judulnya istighfar, penting aja. Jangan layau sama jangan sudah dia di hati hatinya mana jangan malah kijak ada sih tak hidup dia menentukan tentang 7 lembar dari kamu. Sudah sembahyangnya nama kayak waduhan nasyarah. Nah, dua kali ukur sudah. Rasulullah itu tidak sembahyang Jumat, bilanya pada surah Jumat lawan surah Munafiqun atau kena surah Sabtihis lawan Al-Atab. Dua macam itu aja Rasulullah sepanjang umur. Ada berganti-ganti. Banyak sudah sembahyangnya. Qul ya ayyuhal kafirun qul wallah. Akutnya 7 kali. Karena banyak akutnya 7 kali. Ada mau ambil ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budu. Yang B-nya ngebut-but aja. Kurang sembahyangnya dipanjangi. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Nah, dahulu ada orang membahas apa? Membahas tuan guru mengkhutbah. Nah, apa dibahasnya tadi? Tuan guru itu tadi membaca ayat Al-Quran ini pada salah satu daripada 2 khutbah. Khutbah yang pertama sih membaca ayat. Khutbah yang pertama sih tidak baca ayat, sedikit baca hadis saja. Khutbah yang kedua sedikit baca ayat. Lalu ujar orang ini tadi, maka lulusan pondok pesantren juga. Guru itu orangnya membahasnya anu pada sini itu kita tahu. Menurut guru ini tadinya mengubah harus diulangi Pak. Astagfirullah ya guru tadi alhamdulillah itu mengatakan salah aku tadi yang mengubah salah guru yang tinggal ayat. Ini mana sih? Aku tertinggal ayatnya tadi di khutbah yang pertama itu dia tidak membaca ayatnya. Oh iya baik sih. Jadi yang kedua bang sih yang kedua ada yang dia baca ayat. Oh jadi kita mengkritik tentang salah. Karena orang khutbah itu jadi dia salah satunya aja untuk membaca ayat. Orang hendak keduanya boleh, tapi andai kata salah satu di antara 2 khutbah itu aja ada ayat boleh. Kan orang di dalam khutbah yang kedua itu ada kalau ujungnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ada ayat. Atau di ayat di khutbah yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala qailan 'aliman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat anjing orang ini tadi tahu
tahunya membaca ayat di dalam khutbah dikiranya kedua-duanya baca ayat. Padahal dari sumpah itu ikat masalah di sini. Coba dibaca di pikir itu di sini keduanya nggak wajib atau salah satunya aja Pak? Jadi Tuhan, misalnya kesidinya sama itu bisa-bisa orang tuh di dahulu teman orang baca ayat, artinya kan bilanya bahasa Arabnya makhluk atau ayat minal Quran fi'indahuma membaca satu ayat. Nah kalau di dalam fikih Naqdagana membaca ayatnya itu sekira-kira ayatnya itu dapat dipaham. Kada mesti satu ayat itu misalnya sebaris, lalu dia harus baca sampai tutup sebaris satu ayat. Ada. Kalau memang ayatnya itu setengah baris dibaca tapi mengandung pemahaman, cukup. Itu khutbah. Yang terakhir, wa du'a lil mu'minina fil akhirati, yaitu membaca doa. Doanya itu tadi ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Di mana? Di akhir khutbah. Ya, membaca mengajar itu kan. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Di sini biasanya doa untuk baca doa ini kebangunan berat. Ini para untung berat. Sama aja orang baca maulid itu, baca maulid itu pilihnya sudah. Amin ya rabbal alamin itu terbangun. Tentang maulid sudah. Nah, ulun bahari waktu ngaji di Mekah dilajari. Apa di waktu khatib membaca doa ini, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Semuanya lagi pokoknya mulai Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat di hari Jumat itu kita dianjurkan membaca apa namanya baca Ya Ghani Ya Mu'ni Ya Ghani Ya Mu'ni Ya Ghani Ya Mu'ni 40 kali. Ya Ghani Ya Mu'ni 40 kali. Cuma bilang baca 10 kali wati al-ni. Misalnya kurang nih khatib baca Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita baca Ya Ghani Ya Mu'ni 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 10 al-Ghani. Baca ulang Ya Ghani Ya Mu'ni 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 al-Ghani. Bila orang pukul menghafalkan itu di waktu khatib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat tadi, tapi pukul menghafalkan itu ada dimatikan dahulu kecuali subuh. Bisa dicatat pada saat ini. Tapi pukul ada tambahan aja ada. Yang ada yang amalannya 40 kalinya. Pas orang tuntung membaca doa itu tuntung kita baca Ya Ghani Ya Mu'ni Ya Ghani Ya Mu'ni Ya Ghani Ya Mu'ni. Ghani nama Allah, Mu'ni nama Allah. 10 kali tutup dengan Al-Nini. Wahai Allah yang Maha Kaya dan maulah orang kaya. Wahai Allah yang Maha Kaya dan Dia yang maulah orang yang kaya itu sampai 10 kali. Al-Nini kaya akan mulut
punya bahasa yang lainnya lagi, bahasa kasarnya lagi. Ya Allah yang maha kaya dan maha mengayakan, ya Allah yang maha kaya dan maha mengayakan. Aku ini mengguyur dia tuh kaya, Tuhan kaya akan Allah. Aja setunggu turun pejasa itu waktu ngaji bahan itu maka ijazah oleh Habib Alwi Al-Jufri. Ingat ya kalau itu lah, mudah-mudahan kau mengamalkan beredaran. Jadi belum mudah manfaat dunia dan akhirat ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله معنا ولا تتهور بركاته معنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.